Mas, aku butuh uang, aku butuh kepuasan. Kamu sekarang udah cacat, mana mungkin bisa buat aku bahagia. Lebih baik sekarang kamu pergi dari sini dan jangan pernah kembali lagi. Pernahkah kamu membayangkan? Seseorang pergi merantau demi masa depan, lalu pulang ke kampung halaman dalam keadaan paling hina. Bukan untuk dibanggakan, melainkan untuk menguji kesetiaan orang yang paling ia cintai. Bagaimana jika orang yang dulu kamu tinggalkan dengan janji setia, justru mengusirmu, menghinamu, dan bahkan menikah dengan orang lain? Saat kamu kembali tanpa apa-apa, inilah kisah tentang kesetiaan yang runtuh, tentang manusia yang dinilai dari harta, dan tentang kebenaran yang datang terlambat. Seorang pria pulang dari perantauan, dengan berpura-pura cacat dan miskin, hanya untuk melihat apakah istrinya masih mengenal cintanya, atau hanya mengenal kemewahan. Saat ia datang tanpa kuasa, ia dihina. Saat ia tak punya apa-apa, ia diusir. Dan saat kebenaran terbongkar, semuanya sudah terlambat. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, tulis di kolom komentar. Kamu menonton dari daerah mana? Apakah dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, atau dari luar negeri? Aku ingin tahu sejauh apa kisah ini sampai ke hatimu. Dan jangan lupa, dukung terus channel Life Story ID dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena satu dukungan darimu adalah alasan kami terus menghadirkan kisah-kisah hidup yang penuh makna dan pelajaran. Sekarang, siapkan hati kamu, karena cerita ini akan membuatmu bertanya ulang. Apakah kesetiaan benar-benar ada saat keadaan menjadi yang terburuk? Mari kita mulai kisahnya. Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di balik hamparan sawah dan jalan tanah merah, hiduplah sepasang suami istri muda yang nyaris tak pernah disebut tanpa diiringi rasa iba atau ejekan. Nama pria itu Arman, sementara istrinya bernama Sari. Arman bukan berasal dari keluarga terpandang. Ayahnya meninggal sejak ia remaja. Ibunya sakit-sakitan hingga akhirnya menyusul ke liang lahat. Sejak itu, Arman tumbuh di tempat kerasnya hidup. Ia bekerja serabutan, menjadi buruh angkut di pasar, membantu panen padi, apa saja yang bisa memberinya sekeping uang. Tangannya kasar, punggungnya sering pegal, tapi matanya menyimpan tekad yang jarang dimiliki pemuda seusianya. Sari adalah gadis desa sederhana. Cantik, tapi bukan kecantikan yang mencolok. Kecantikannya tenang, seperti senja yang tak pernah ribut mencari perhatian. Ia menerima Arman bukan karena harta, tapi karena kejujuran dan kesungguhan pria itu. Ketika Arman melamarnya dengan cincin murah dan janji hidup apa adanya, Sari menjawab tanpa ragu. Namun, pernikahan mereka jauh dari kata indah. Mereka tinggal di rumah bambu kecil di pinggir desa, beratapkan genteng tua yang bocor saat hujan deras. Makan seadanya, kadang hanya nasi dan garam. Setiap kali melintas di jalan desa, mereka sering jadi bahan bisik-bisik. Ngapain Sari nikah sama Arman? Masa depannya gelap. Laki-laki miskin, hidupnya cuma bakal jadi beban. Ucapan-ucapan itu sampai ke telinga mereka. Sari sering menunduk, menahan perih. Arman hanya menggenggam tangan istrinya lebih erat, seolah berkata tanpa kata, suatu hari mereka akan menyesal. Namun kenyataan tak seindah tekad. Tahun demi tahun berlalu, hidup mereka tak banyak berubah. Arman bekerja lebih keras, tapi hasilnya tetap tak cukup. Melihat Sari mulai sering menahan lapar demi dirinya, hati Arman hancur. Ia merasa gagal sebagai suami. Suatu malam, di bawah lampu minyak yang redup, Arman akhirnya mengutarakan niatnya. Aku mau merantau, ucapnya pelan, nyaris berbisik. Sari terdiam. Tangannya gemetar. Ia tahu arti kata itu. Perpisahan, jarak, dan ketidakpastian. Kota besar, aku dengar banyak kerjaan. Aku nggak mau kamu terus hidup begini, Sar, lanjut Arman, matanya berkaca-kaca. Aku janji, aku bakal pulang. Bukan sebagai orang miskin. Air mata Sari jatuh tanpa suara. Ia takut, bukan kehilangan Arman, tapi kehilangan janji. Banyak perempuan desa yang ditinggal suami merantau, lalu dilupakan. Namun ia menatap wajah Arman,
Wajah yang ia cintai sejak awal, dan memilih percaya. Malam itu, sebelum Arman berangkat, mereka duduk di depan rumah. Angin desa berembus pelan. Bulan menggantung pucat di langit. Sari menggenggam tangan Arman erat-erat. "Mas, aku nggak minta kamu pulang kaya," ucapnya lirih. "Aku cuma minta satu hal." Arman menatapnya penuh tanya. "Pulanglah, apapun keadaanmu," lanjut Sari. "Kalau kamu pulang miskin, aku terima. Kalau kamu pulang sakit, aku rawat. Jangan pernah ragu pulang ke aku." Arman menelan ludah. Dadanya sesak. "Tunggu aku," jawabnya mantap. "Apapun keadaanku nanti, aku akan pulang. Dan aku harap, kamu masih jadi istriku." Mereka berpelukan lama, seakan tahu perpisahan ini bukan sekadar sementara. Keesokan paginya, Arman pergi dengan tas kecil dan harapan besar. Tak ada yang mengantar selain Sari. Tak ada doa dari warga. Tak ada air mata selain milik istrinya. Hari-hari pertama, kabar Arman masih datang. Sebulan sekali, 2 bulan sekali. Lalu mulai jarang. Hingga akhirnya, hilang sama sekali. 1 tahun. 2 tahun. 3 tahun berlalu tanpa kabar. Tak ada surat. Tak ada pesan. Tak ada jejak. Di desa, bisikan mulai berubah nada. "Sudah lama nggak pulang. Jangan-jangan mati." Atau kabur, ninggalin istrinya. Sari hanya bisa menunduk. Setiap malam, ia menatap jalan desa, berharap ada sosok yang muncul dari kejauhan. Namun yang datang, hanya kesunyian. Hari-hari Sari setelah kepergian Arman terasa seperti berjalan di lorong panjang tanpa ujung. Awalnya, ia masih menyimpan harapan. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, menyapu halaman rumah kecil mereka, lalu duduk di depan pintu menunggu. Kadang ia menoleh setiap kali mendengar suara motor atau langkah kaki di kejauhan, berharap itu Arman. Namun hari demi hari berlalu, dan harapan itu mulai mengikis. Untuk bertahan hidup, Sari bekerja apa saja. Ia membantu tetangga mencuci pakaian, menanam padi, hingga menjual gorengan di pasar kecil desa. Penghasilannya pas-pasan, tapi cukup untuk membeli beras dan membayar utang lama. Meski begitu, hidup seorang perempuan muda sendirian di desa kecil bukanlah perkara mudah. Mulanya hanya tatapan, lalu bisikan, lalu suara-suara yang sengaja dikeraskan agar ia mendengar. "Itu Sari ya? Suaminya sudah lama nggak pulang. Masih muda, cantik, kasihan juga hidup sendirian. Jangan-jangan suaminya sudah lupa jalan pulang." Sari berusaha tak menggubris. Ia memilih diam, menunduk, dan bekerja lebih keras. Tapi diamnya justru dianggap sebagai kelemahan. Beberapa perempuan mulai menjauh. Bukan karena benci, tapi karena takut ikut terseret gosip. Beberapa laki-laki mulai memandangnya dengan cara yang membuat dadanya sesak. Dunia seolah perlahan berubah menjadi tempat yang tak lagi ramah. Di tengah kesulitan itu, muncul satu sosok yang tak bisa diabaikan, Pak Lurah Rudi. Pak Rudi adalah lurah baru desa itu. Usianya sekitar 50-an, berperut buncit, wajahnya selalu tampak licin oleh senyum yang dibuat-buat. Ia dikenal sebagai orang kaya. Rumahnya paling besar di desa, mobilnya mengilap, dan kekuasaannya nyaris tak tersentuh. Awalnya, kehadiran Pak Rudi dalam hidup Sari terasa seperti kebetulan. Suatu sore, saat hujan deras, Sari kedapatan tak membawa payung saat pulang dari pasar. Sebuah mobil berhenti di sampingnya. Kaca terbuka perlahan. "Sari, kan?" tanya Pak Rudi dengan suara ramah. "Naik saja. Nanti masuk angin." Sari ragu. Namun hujan makin lebat. Dengan sopan, ia menolak halus. Pak Rudi tidak memaksa, hanya tersenyum dan berkata, "Kalau butuh apa-apa, bilang saja." Beberapa hari kemudian, seorang staf desa datang membawa beras dan minyak goreng ke rumah Sari. "Ini titipan dari Pak Lurah," katanya singkat. Sari kaget. Ia hendak menolak, tapi staf itu keburu pergi. Sejak saat itu, bantuan kecil terus datang, tanpa pernah diminta. Kadang berupa uang, kadang sembako, kadang bantuan untuk memperbaiki atap rumah yang bocor. Di mata warga, bantuan itu bukan sekadar bantuan. "Itu Sari dekat sama Pak Lurah ya. Pantas dibantu terus. Suaminya entah kemana. Sekarang malah sering dapat perhatian.
Gosip berubah bentuk. Dari iba menjadi curiga. Sari mulai merasa tak nyaman. Ia beberapa kali mendatangi kantor desa untuk mengembalikan bantuan, tapi Pak Rudi selalu punya jawaban. Saya cuma bantu warga, katanya sambil tersenyum. Jangan dibesar-besarkan. Namun tatapan matanya sering linger terlalu lama. Kalimatnya kadang terasa berlapis makna. Tekanan mental membuat Sari sering menangis sendirian di malam hari. Ia merindukan Arman, bukan sebagai penopang ekonomi, tapi sebagai pelindung dari dunia yang kian kejam. Ia menulis surat demi surat, meski tak pernah tahu kemana harus mengirimnya. Sementara itu, bisikan warga semakin tajam. Sudah bertahun-tahun, Sar, kalau masih hidup, masa nggak ada kabar? Perempuan muda sendirian, sampai kapan mau nunggu? Kalimat yang paling sering menghantui Sari datang dari seorang tetua desa. Kadang kita harus ikhlas. Mungkin suamimu sudah mati. Kata mati itu menghantam dadanya seperti palu. Malam itu, untuk pertama kalinya, Sari mempertanyakan janji yang pernah mereka ucapkan di bawah bulan. Namun di sudut desa yang jauh dari mata mereka, seseorang mendengar semua bisikan itu. Seseorang yang diam-diam mencatat setiap perubahan. Kota itu tak pernah tidur. Lampu gedung menyala seperti bintang palsu. Dan suara mesin bercampur dengan ambisi manusia yang tak pernah kenyang. Di tengah hiruk-pikuk itulah Arman menghabiskan tahun-tahun hidupnya. Jauh dari desa, jauh dari istrinya, jauh dari masa lalu yang pernah hampir menghancurkannya. Tak banyak yang tahu bagaimana hidup Arman benar-benar berubah. Tahun pertama di perantauan adalah neraka. Ia tidur di emperan toko, bekerja sebagai kuli bangunan dengan upah harian yang sering tak dibayar penuh. Tangannya berdarah, kakinya melepuh. Namun satu hal yang membuatnya bertahan adalah wajah Sari, dan janji yang pernah ia ucapkan. Ia tak pernah menyerah. Kesempatan datang saat Arman menolong seorang pria tua yang pingsan di lokasi proyek. Pria itu ternyata seorang kontraktor besar. Dari situlah hidup Arman berbelok tajam. Kejujuran dan kegigihannya membuat ia dipercaya. Tahun demi tahun, Arman naik perlahan. Bukan karena keberuntungan, tapi karena kerja keras yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Ia belajar mengelola proyek, menabung, lalu berinvestasi. Hingga suatu hari, Arman bukan lagi buruh, melainkan pemilik modal. Namanya tercatat dalam beberapa proyek besar. Mobil mewah, apartemen, rekening dengan angka yang dulu tak pernah ia bayangkan. Namun di balik semua itu, Arman tetap Arman. Ia tak pulang. Ia tak mengirim kabar. Bukan karena lupa, melainkan karena luka. Di tahun ke-7 perantauannya, sebuah kabar datang tanpa diundang. Di sebuah warung kopi pinggir jalan, Arman tanpa sengaja mendengar dua orang membicarakan desa asalnya. Nama Sari disebut. Nama lurah disebut. Kalimat-kalimat itu menusuk lebih tajam dari pisau. Istrinya Arman itu sekarang dekat sama lurah. Ya wajar, wong suaminya entah hidup entah mati. Arman membeku. Dunia seakan berhenti berputar. Kopi di tangannya bergetar. Ia pulang ke apartemen dengan kepala penuh badai. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Arman menangis. Bukan karena cemburu semata, melainkan karena ketakutan. Bagaimana jika Sari benar-benar berubah? Bagaimana jika janji itu hanya miliknya sendiri? Ia bisa saja pulang sebagai orang kaya. Membuktikan segalanya. Menundukkan desa dengan harta dan kuasa. Tapi ada satu hal yang lebih ingin ia ketahui. Apakah Sari masih mencintainya? Atau hanya mencintai bayangan masa lalu? Apakah warga desa akan menghormatinya? Atau hanya menghormati uang? Malam itu, Arman mengambil keputusan paling aneh dan paling berani dalam hidupnya. Ia akan pulang. Namun bukan sebagai Arman yang sukses. Ia akan pulang sebagai Arman yang paling hina. Ia memotong rambutnya asal-asalan. Menyimpan jas mahalnya. Ia membeli pakaian compang-camping, menciptakan tongkat kayu, dan mengikat kakinya agar terlihat pincang. Wajahnya dibuat kusam. Tubuhnya dibiarkan lelah. Ia ingin melihat wajah manusia saat topeng kekuasaan dilucuti. Perjalanan pulang terasa panjang. Setiap kilometer mendekatkan Arman pada dua kemungkinan. Kebenaran yang ia harapkan, atau kenyataan yang akan menghancurkannya. Saat bus tua berhenti di ujung desa,
Arman turun perlahan. Bau tanah basah menyergap ingatannya. Jalanan itu, rumah itu, semuanya terasa sama, namun juga asing. Beberapa warga meliriknya dengan tatapan jijik. Pengemis dari mana lagi itu? Hati-hati, jangan dekat-dekat. Tak satu pun mengenalinya. Langkah Arman tertatih. Tongkat kayu mengetuk tanah pelan. Pakaiannya kotor. Rambutnya acak-acakan. Tak ada sisa dari Arman yang dulu, kecuali mata yang masih sama. Ia melewati rumah-rumah lama. Mendengar tawa yang bukan lagi miliknya. Dan akhirnya, ia berdiri di depan rumah bambu kecil itu. Rumahnya. Rumah mereka. Atapnya sudah diganti. Dindingnya lebih rapi. Ada sentuhan bantuan, tanda tangan kekuasaan seseorang. Dadanya sesak. Ia melangkah masuk ke halaman dengan hati berdebar. Pintu terbuka. Dan di sanalah Sari berdiri. Lebih dewasa. Lebih rapi. Tapi matanya masih sama. Sari menatapnya. Bukan dengan cinta. Bukan dengan rindu. Melainkan dengan kebingungan, lalu rasa malu. Cari siapa? Tanya Sari singkat. Arman menelan ludah. Suaranya dibuat parau. Saya cuma numpang tanya. Ini rumah Arman? Wajah Sari berubah. Sekilas saja, namun cukup untuk menghancurkan dada Arman. Arman sudah lama pergi. Jawabnya cepat. Kalau mau minta-minta, pergi saja. Pintu hampir ditutup. Arman berdiri kaku. Ujiannya baru dimulai. Dengan tubuh pincang dan hati remuk, Arman akhirnya menginjakan kaki di desanya. Dalam kondisi paling mengenaskan, siap menghadapi penghinaan yang tak pernah ia bayangkan. Arman berdiri terpaku di depan rumah yang pernah ia bangun dengan keringat dan doa. Pintu yang tadi hampir tertutup kini benar-benar menutup di hadapannya. Suara kayu beradu terdengar lirih. Namun bagi Arman, bunyinya seperti palu yang menghantam dada. Ia tidak pergi. Ia masih berdiri di halaman, bertumpu pada tongkat kayu, menahan gemetar di kakinya yang sengaja ia buat pincang. Angin sore berembus dingin. Beberapa warga mulai memperhatikan kehadirannya. Itu siapa? Pengemis lagi ya? Ngapain berdiri di situ? Itu rumahnya Pak Lurah sering bantu. Kata-kata itu menusuk. Rumah itu bukan lagi disebut sebagai rumah Arman, melainkan rumah yang sering dibantu lurah. Identitasnya perlahan terhapus dari ingatan desa. Seorang anak kecil melemparkan batu kecil ke arah kakinya sambil tertawa. Arman tersentak, namun hanya menunduk. Ia memilih diam. Ia ingin melihat sejauh mana manusia bisa berubah. Tak lama kemudian, Sari keluar lagi. Wajahnya tegang, matanya menghindari tatapan Arman. Ia berdiri agak jauh, seolah takut disentuh oleh masa lalu. Kamu belum pergi? Katanya dingin. Arman menatapnya lama. Ia ingin memanggil namanya. Ingin berkata, aku Arman. Tapi lidahnya keluh. Ini adalah ujiannya sendiri, dan ia harus menelannya. Saya cuma mau minta air minum, ucap Arman pelan. Sari ragu. Tatapan warga makin tajam. Beberapa ibu-ibu berbisik sambil menutup mulut, namun sengaja cukup keras agar terdengar. Berani-beraninya ngemis di rumah perempuan sendirian. Pasti modus. Akhirnya, Sari mengambil segelas air dan memberikannya dengan cepat, tanpa menatap wajah Arman. Setelah ini pergi, katanya singkat. Jangan kesini lagi. Air itu dingin. Tapi hati Arman lebih dingin. Belum sempat ia menjawab, sebuah suara berat terdengar dari belakang. Ada apa ini? Semua kepala menoleh. Sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Pintu terbuka, dan turunlah Pak Lurah Rudi, dengan pakaian rapi dan senyum tipis penuh kuasa. Ada pengemis mengganggu? Tanyanya, seolah sedang mengusir seekor anjing liar. Arman menunduk. Sari terdiam. Pak Lurah mendekat, memandangi Arman dari ujung kepala sampai kaki, lalu tertawa kecil. Kamu ini masih kuat berdiri? Katanya sinis. Sudah cacat, masih keluyuran. Beberapa warga ikut tertawa. Ada yang menutup mulut, ada yang terang-terangan mengejek. Kasihan sih, tapi jangan bawa penyakit ke desa. Iya, nanti bikin rezeki seret. Arman merasakan panas di dadanya. Tangannya mengepal.
Namun ia tetap diam. Pak Lurah melirik Sari. "Kenapa kamu layani orang seperti ini?" Katanya dengan nada seolah sedang menegur anak kecil. "Kalau butuh apa-apa, bilang ke saya. Gak usah berurusan sama orang gak jelas." Sari menunduk. Pelan, tapi pasti, ia mengangguk. Gerakan kecil itu menghancurkan Arman lebih dari semua hinaan. Pak Lurah kembali menatap Arman. "Dengar ya," katanya tegas. "Ini desa tertib. Kalau mau minta-minta, cari tempat lain. Jangan ganggu warga saya." Kata warga saya terdengar seperti deklarasi kekuasaan. Arman mengangkat wajahnya sedikit. Mata mereka bertemu. Untuk sepersekian detik, Pak Lurah merasa ada sesuatu yang aneh. Tatapan itu terlalu tenang, terlalu dalam. Namun ia segera mengabaikannya. "Ayo pergi," bentak salah satu warga. Dorongan kecil datang dari belakang. Arman hampir jatuh, namun bertahan dengan tongkatnya. Tawa kembali pecah. Sari berdiri kaku. Wajahnya pucat. Dalam hatinya ada pergolakan, namun rasa malu jauh lebih besar daripada rasa iba. Akhirnya, dengan suara yang nyaris tak terdengar, ia berkata, "Pergilah, sebelum makin ramai." Arman menoleh padanya. Matanya basah, namun suaranya tetap tertahan. Kalau Arman pulang dalam keadaan seperti saya," ucapnya perlahan, "apa kamu juga akan menyuruhnya pergi?" Sari terkejut. Napasnya tercekat. Namun sebelum ia sempat menjawab, Pak Lurah tertawa keras. "Sudah gila dia," katanya. "Arman itu laki-laki gagal. Kalau benar masih hidup, ya pantas dilupakan." Kata dilupakan itu membuat dunia Arman runtuh. Sari menutup matanya sejenak. Lalu, dengan suara yang bergetar namun tegas, ia berkata, "Arman tidak akan pulang seperti ini." Kalimat itu adalah pisau terakhir. Arman mengangguk pelan. Ia berbalik pergi, langkahnya tertatih semakin berat. Di belakangnya, suara desa kembali hidup, tanpa peduli satu hati yang baru saja mati perlahan. Ia berjalan menjauh dari rumah itu, dari istrinya, dari masa lalunya. Namun di balik langkah pincangnya, ada satu keputusan yang mulai mengeras di dadanya. Dengan suara gemetar, Sari akhirnya mengusir Arman dari rumahnya sendiri, tanpa tahu bahwa pria paling hina di depannya adalah suami yang dulu ia janjikan kesetiaan seumur hidup. Malam itu, Arman tidak pergi jauh. Ia duduk di gubuk kosong di tepi sawah, tempat dulu ia sering beristirahat sepulang bekerja. Angin malam membawa suara jangkrik, namun tak satu pun mampu menenangkan pikirannya. Kata-kata Sari terus berputar di kepalanya, seperti gema yang tak mau berhenti. Arman tidak akan pulang seperti ini. Kalimat itu lebih menyakitkan daripada pengusiran manapun. Bukan karena hinaan, melainkan karena pengakuan. Sari telah menetapkan standar tentang siapa yang layak kembali sebagai suaminya. Pagi menyingsing perlahan. Saat cahaya matahari menyentuh desa, Arman kembali berjalan. Kakinya masih pincang, tongkat kayu setia menopang tubuhnya. Wajahnya kusam, namun matanya tajam, mata seseorang yang sedang menahan kehancuran. Dan hari itu, desa terlihat berbeda. Umbul-umbul warna-warni terpasang di jalan. Tenda besar mulai didirikan di lapangan. Musik dangdut terdengar dari pengeras suara. Anak-anak berlarian, ibu-ibu sibuk membawa nampan. Arman berhenti. Dadanya berdebar. "Acara apa ini?" tanyanya pelan pada seorang pedagang. Pedagang itu menatapnya singkat, lalu menjawab tanpa peduli, "Pernikahan Pak Lurah." Nama itu menghantam telinga Arman seperti petir. "Dengan siapa?" Suaranya hampir tak terdengar. Pedagang itu terkekeh. "Ya sama Sarilah. Siapa lagi?" Dunia Arman runtuh sepenuhnya. Langkahnya goyah. Tongkatnya hampir terlepas. Ia berdiri terpaku di tengah jalan, sementara orang-orang lalu lalang di sekelilingnya seolah tak melihat satu jiwa yang sedang mati berdiri. Pernikahan. Pak Lurah. Janji di bawah bulan. Tahun-tahun menunggu. Semua runtuh dalam satu kalimat. Namun Arman tidak pergi. Entah kekuatan dari mana, ia justru melangkah mendekat. Ia ingin melihatnya. Ia perlu memastikan dengan matanya sendiri bahwa pengkhianatan ini nyata. Hari pernikahan tiba. Lapangan desa berubah menjadi pesta. Meja-meja panjang dipenuhi makanan.
Warga berdandan rapi. Senyum-senyum mengembang. Tak ada ruang untuk kesedihan, apalagi untuk seorang pengemis cacat. Arman berdiri di pinggir keramaian. Tubuhnya kotor, pakaiannya lusuh. Tak seorang pun menyapanya. Bahkan anak-anak yang kemarin melemparinya batu kini tertawa sambil menunjuk-nunjuk. Lihat, pengemisnya datang lagi. Mau makan gratis kali? Ia mengabaikan semuanya. Matanya tertuju ke satu arah. Sari muncul dengan kebaya sederhana namun elegan. Wajahnya dirias tipis. Ia tampak cantik, cantik yang dulu hanya milik Arman. Di sampingnya, Pak Lurah berdiri tegap, bangga, seolah sedang memamerkan trofi. Arman merasakan dadanya seperti diremas. Setiap langkah Sari menuju pelaminan adalah langkah yang menjauh dari masa lalu mereka. Saat akad dimulai, Arman duduk di kursi paling belakang. Tak diundang, tak diusir. Ia seperti bayangan, ada, tapi dianggap tak bernilai. Saat Pak Lurah mengucapkan ijab kabul dengan lantang, suara itu menggema ke seluruh desa. Tepuk tangan pecah. Sorak bahagia terdengar. Sementara itu, Arman menunduk. Tangannya bergetar. Air mata jatuh ke tanah. Tak satu pun orang berdiri membelanya. Tak satu pun bertanya siapa dia. Tak satu pun peduli bahwa seorang suami sah sedang menyaksikan istrinya dinikahi orang lain. Seorang panitia menghampirinya. Mau makan? Kalau mau, cepat. Jangan lama-lama di sini, katanya ketus. Arman mengangguk. Ia menerima sepiring nasi, lalu memakannya pelan. Seolah setiap suapan adalah penghinaan terakhir yang harus ia telan. Saat Sari menoleh ke arah kerumunan, mata mereka bertemu sesaat. Hanya sesaat. Tak ada pengakuan. Tak ada penyesalan. Sari cepat memalingkan wajahnya. Itu cukup. Di tengah tawa dan musik, Arman tersenyum kecil. Senyum pahit. Senyum seseorang yang akhirnya memahami segalanya. Ia bangkit berdiri. Langkahnya pincang, tapi punggungnya tegak. Tak ada lagi amarah yang tersisa, hanya kelelahan yang dalam. Di hatinya, ia berkata pelan, cukup sudah ujiannya. Ia berbalik meninggalkan pesta itu, meninggalkan desa yang telah menguburnya hidup-hidup. Namun kali ini, Arman tidak pergi sebagai orang kalah. Ia pergi sebagai seseorang yang telah melihat wajah asli manusia. Di balik senyum pahitnya, Arman akhirnya memutuskan, topeng akan segera dibuka, dan kebenaran tak akan bisa disembunyikan lebih lama. Pagi setelah pesta pernikahan itu, desa kembali berdenyut seperti biasa. Tenda-tenda mulai dibongkar. Sisa-sisa makanan dibagi. Warga masih membicarakan betapa, beruntungnya, Sari menikah dengan Pak Lurah Rudi, pria kaya, berkuasa, dan dihormati. Tak seorang pun membicarakan pengemis pincang yang datang lalu pergi tanpa suara. Tak seorang pun tahu bahwa pagi itu adalah awal dari kehancuran mereka sendiri. Sebuah mobil hitam mengilap memasuki desa. Lalu satu lagi. Dan satu lagi. Bukan mobil dinas lurah. Bukan pula milik warga manapun. Mobil-mobil itu berhenti di depan balai desa. Warga mulai berkerumun. Acara apa lagi ini? Ada pejabat datang. Pak Lurah Rudi yang sedang duduk santai di rumah barunya segera dipanggil stafnya. Wajahnya berubah saat melihat rombongan pria berjas rapi turun dari mobil. Salah satunya melangkah maju, membuka map tebal, lalu berkata lantang. Kami dari pihak investor dan Yayasan Pembangunan Desa. Nama-nama disebut. Angka-angka dibacakan. Proyek irigasi, perbaikan jalan, bantuan UMKM, semuanya ternyata berasal dari satu sumber dana utama. Dan nama itu membuat semua orang membeku. Arman Pratama. Pak Lurah Rudi tertawa kecil, gugup. Mungkin ada salah data, katanya cepat. Orang itu sudah lama pergi. Tidak jelas keberadaannya. Pria berjas itu menatap Lurah dingin. Kami sangat yakin, karena beliau akan datang sendiri hari ini. Desa mendadak sunyi. Tak lama kemudian, mobil paling belakang terbuka. Seorang pria turun perlahan. Langkahnya tegap, tubuhnya lurus, rambutnya rapi. Jas hitamnya sederhana tapi mahal. Wajahnya tenang, namun mata itu, mata yang sama dengan pengemis pincang kemarin. Warga saling berpandangan. Sari yang baru keluar dari rumah lurah terhenti di langkah pertama.
Darahnya seolah berhenti mengalir. Itu, Arman? Bisiknya nyaris tak terdengar. Arman melangkah ke tengah kerumunan. Setiap langkahnya menghantam kesadaran orang-orang yang kemarin menertawakannya. Tongkat kayu sudah tak ada. Pincang itu lenyap. Yang tersisa hanyalah wibawa. Pak Lurah mundur selangkah. Saya tidak mengerti, katanya terbata. Arman tersenyum tipis. Bukan senyum kemenangan. Senyum seseorang yang akhirnya selesai menahan luka. Kemarin, kata Arman tenang, saya datang sebagai orang cacat dan miskin. Warga mulai gemetar. Saya ingin melihat. Siapa yang masih melihat manusia, bukan harta. Ia menatap satu persatu wajah di depannya. Wajah yang menunduk. Wajah yang pucat. Dan hari ini, lanjutnya, saya hanya datang untuk mengambil kembali apa yang memang milik saya. Dokumen dibuka. Tanda tangan diperlihatkan. Proyek-proyek desa itu, semuanya atas nama Arman. Bahkan bantuan yang selama ini dipakai Pak Lurah untuk membangun citra, berasal dari dana Arman yang dialihkan tanpa sepengetahuan warga. Pak Lurah Rudi jatuh terduduk. Tidak, ini tidak mungkin, gumamnya. Sari maju tertatih. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Ia jatuh berlutut di depan Arman, di depan suaminya sendiri. Mas, aku mohon. Suaranya pecah. Aku salah. Aku benar-benar tidak tahu. Arman menatapnya lama. Tatapan itu tidak marah. Justru lebih menyakitkan, karena kosong. Kamu tahu satu hal, katanya pelan. Aku tidak menguji cintamu saat aku kaya. Sari terisak. Aku mengujinya saat aku tidak punya apa-apa. Kata-kata itu memukul lebih keras daripada tamparan. Warga mulai berbisik panik. Bagaimana ini? Kita kemarin? Kita sudah menghina dia. Pak Lurah mencoba berdiri. Arman, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Arman menoleh padanya. Kemarin, katanya dingin, kamu menyebutku penyakit desa. Hari ini, aku hanya ingin memastikan satu hal. Ia menghadap semua warga. Apakah kalian menolong karena aku manusia, atau karena aku berguna? Tak ada jawaban. Arman menarik napas panjang. Beban bertahun-tahun akhirnya terlepas. Ia menatap Sari sekali lagi. Istrinya yang dulu ia tinggalkan dengan janji setia. Sari merangkak mendekat. Kalau Mas masih mau, aku akan menunggu. Seumur hidup pun aku rela. Arman memejamkan mata. Di tangannya kini ada segalanya. Kekuasaan, kebenaran, dan hak untuk membalas. Namun juga ada luka yang tak bisa diputar ulang. Balai desa pagi itu sunyi. Sunyi yang tidak biasa. Tak ada tawa. Tak ada bisik-bisik berani. Semua mata tertuju pada satu sosok yang berdiri tenang di tengah ruangan. Arman. Pria yang kemarin dianggap hina, kini menjadi pusat dari segalanya. Namun tidak ada kesombongan di wajahnya. Tidak ada teriakan balas dendam. Yang ada hanyalah ketenangan seseorang yang telah selesai dengan masa lalunya. Sari masih berlutut. Tangannya gemetar, air matanya membasahi lantai. Semua keberanian yang dulu ia miliki lenyap. Di hadapannya berdiri lelaki yang dulu ia janjikan kesetiaan, dan yang ia tolak saat ia kembali tanpa apa-apa. Mas, suara Sari pecah. Kalau aku boleh mengulang waktu, aku tak akan memilih apapun selain kamu. Arman menatapnya lama. Dalam tatapan itu, ada cinta yang pernah hidup. Namun juga ada luka yang telah mengering menjadi bekas permanen. Kita semua ingin mengulang waktu, jawab Arman pelan. Tapi hidup tidak memberi hak itu. Ia mengalihkan pandangan ke arah Pak Lurah Rudi yang duduk tertunduk, wajahnya pucat. Tak ada lagi wibawa. Tak ada lagi kuasa. Mulai hari ini, kata Arman tegas, seluruh dana bantuan desa akan dihentikan sementara. Akan ada audit. Dan semua penyalahgunaan wewenang akan diproses sesuai hukum. Suara itu tidak keras. Tapi setiap kata jatuh seperti palu. Pak Lurah Rudi akhirnya benar-benar runtuh. Jabatan yang ia banggakan selama ini jatuh seketika. Warga yang dulu menyanjungnya kini menjauh, tak satu pun berani membela. Patah hati Lurah jatuh dari jabatannya. Namun Arman tidak berhenti di situ. Ia menatap warga desa, orang-orang yang dulu menertawakannya, mengusirnya,
bahkan membiarkannya dihina di hari paling menyakitkan dalam hidupnya. Saya tidak datang untuk menghancurkan desa ini, katanya. Saya datang untuk meninggalkannya. Kata meninggalkan membuat semua orang terkejut. Saya sudah melihat cukup, lanjut Arman. Saya sudah tahu siapa yang menilai manusia dari hartanya, dan siapa yang berani setia saat keadaan terburuk. Ia menoleh ke arah Sari sekali lagi. Sari, katanya lirih, aku tidak membencimu. Kalimat itu membuat Sari terisak lebih keras. Tapi aku juga tidak bisa kembali, lanjut Arman. Karena cinta yang harus memohon setelah mengkhianati, bukan lagi cinta, tapi penyesalan. Timbangan dua Sari hidup dalam penyesalan. Hari itu, Arman menandatangani dokumen terakhir. Ia menyerahkan pengelolaan desa pada tim independen. Bantuan tetap akan mengalir, bukan karena wajah, bukan karena jabatan, melainkan karena kebutuhan nyata rakyat kecil. Namun satu hal tak berubah. Arman tidak tinggal. Ia meninggalkan desa itu tanpa upacara, tanpa pelukan, tanpa perpisahan dramatis. Hanya satu koper kecil dan langkah mantap. Sari berdiri di depan rumahnya saat mobil Arman perlahan menjauh. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak mengejar. Ia tahu, beberapa pintu tertutup bukan karena marah, melainkan karena sudah terlalu lama dibiarkan terbuka tanpa dijaga. Malam itu, Sari duduk sendiri di beranda. Ia menatap langit yang dulu menjadi saksi janji setia mereka. Kini, langit itu hanya menyisakan sunyi. Tanda silang suami memilih pergi dan memulai hidup baru. Arman kembali ke kota. Ia membangun hidupnya dengan tenang. Tidak lagi menyamar. Tidak lagi menguji. Ia memilih orang-orang yang melihatnya sebagai manusia, bukan sebagai dompet berjalan. Dan desa itu? Desa belajar dengan cara paling pahit. Bahwa kesetiaan tidak diuji saat segalanya mudah. Bahwa cinta sejati tidak menunggu harta, jabatan, atau kekuasaan. Bahwa manusia yang paling tulus sering datang dalam keadaan paling hina. Merpati dua pesan akhir cerita. Kesetiaan sejati terlihat saat seseorang tak punya apa-apa. Jika cinta hanya bertahan saat keadaan mudah, maka itu bukan cinta, melainkan perhitungan.